Hai, Assalamualaikum. Mari belajar. Oke teman-teman, mari kita membahas soal pedagogik untuk hari ini. Cukup satu soal saja. Berikut ini adalah langkah-langkah dalam pembelajaran dengan konstruktivisme. Yang pertama adalah menerapkan pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh. Sedangkan yang kedua adalah perolehan pengetahuan baru. Yang ketiga adalah pengaktifan pengetahuan yang sudah ada. Yang keempat adalah pemahaman pengetahuan. Sedangkan yang kelima adalah melakukan refleksi. Nah, urutan langkah-langkah pembelajaran berdasarkan pendekatan konstruktivisme ini adalah A 4, 3, 2, 1, dan 4. Sedangkan yang B adalah 3, 2, 4, 1, 5. Sedangkan yang C adalah 2, 3, 4, 1, 5. Yang D adalah 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi untuk soal pertama ini, untuk hari ini kira-kira jawabannya yang mana? Oke, jadi untuk soal yang pertama ini jawabannya adalah B. Nah, kenapa dia B? Jadi ini sedikit ada beberapa catatan atau uraian yang saya buat. Nah, perlu kita ketahui dulu konstruktivisme itu apa sih? Nah, jadi konstruktivisme itu merupakan landasan berpikir pendekatan kontekstual, yaitu bahwa pengetahuan dibangun bukanlah seperangkat fakta-fakta, kemudian konsep atau kaidah yang siap untuk diingat. Nah, siswa harus mengkonstruksi pengetahuan itu dan memberi makna melalui pengalaman nyatanya. Nah, di sini juga ada beberapa uraian tentang konstruktivisme ini. Nah, jadi di sini apa yang dimaksud dengan pembelajaran konstruktivisme? Nah, ini jadi pembelajaran lewat konstruktivisme ini, siswa akan mampu untuk melihat dan memahami realitas, kemudian mengembangkan kemampuan berpikir dan melibatkan perasaan yang memotivasi mereka untuk berbuat sesuatu yang konkret. Ide sentral teori konstruktivistik menyebutkan bahwa proses belajar merupakan proses pengkonstruksian pengetahuan. Nah, di sini menurut Nur Hadi juga ada beberapa langkah pembelajaran dengan pendekatan konstruktivisme, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah pengaktifan pengetahuan yang sudah ada. Yang kedua adalah pemerolehan pengetahuan baru. Yang ketiga adalah pemahaman pengetahuan. Yang keempat adalah menerapkan pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh. Sedangkan lima ini adalah melakukan refleksi. Nah, jadi soal yang tadi itu langkah-langkah yang disebut itu ternyata itu adalah menurut Nur Hadi, di mana tahun terbit bukunya adalah 2003, yaitu di halaman 39. Nah, di sini juga ada pemaparan tentang langkah-langkah yang disebut oleh Nur Hadi ini. Nah, jadi kita mulai dari yang pertama, itu adalah pengaktifan pengetahuan yang sudah ada, di mana pengetahuan awal yang sudah dimiliki peserta didik akan menjadi dasar untuk mempelajari informasi baru. Kemudian langkah ini dapat dilakukan dengan cara pemberian pertanyaan terhadap materi yang akan dibahas. Kemudian yang kedua adalah perolehan pengetahuan baru. Ini pemerolehan pengetahuan perlu dilakukan secara keseluruhan dan tidak terpisah-pisah. Berikutnya yang ketiga adalah pemahaman pengetahuan. Jadi peserta didik perlu menyelidiki dan menguji semua hal yang memungkinkan dari pengetahuan baru peserta didik. Nah, yang keempat adalah menerapkan pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh. Nah, peserta didik memerlukan waktu untuk memperluas dan memperhalus struktur pengetahuannya dengan cara memecahkan masalah yang ditemui. Berikutnya yang kelima adalah melakukan refleksi, di mana melakukan refleksi itu adalah pengetahuan harus sepenuhnya dipahami dan diterapkan secara luas, maka pengetahuan itu harus dikontekstualkan dan hal ini memerlukan refleksi. Nah, jadi ini untuk konstruktivisme ini sebenarnya adalah pengetahuan ini yang siswa miliki itu lebih diasah. Kemudian dari pembelajaran yang dilakukan di sekolah itu atau di kelas itu juga nanti berdasarkan pengalaman-pengalaman yang terjadi di siswa itu. Jadi setidaknya atau garis besarnya ini pengetahuan yang ada di siswa itu kita asah kembali. Kemudian nanti mereka juga bisa menemukan pengetahuan baru dari pembelajaran yang dilakukan. Nah, pembelajaran yang dilakukan itu lebih ke kontekstual atau lebih ke nyatanya. Nah, jadi konstruktivisme ini sepertinya lebih efektif juga ketika kita mempelajari atau apa namanya istilahnya menggunakannya
dalam pembelajaran yang berbasis kontekstual kepada siswa. Oke, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Nanti bila ada hal-hal yang perlu ditanyakan, kita diskusi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.